Kamu akan pinter seperti kami semua. Sekarang udah jago semua. Rio tuh kayak apa dulu, nol pudul. Unyu-unyu anak-anak muda itu. Sekarang gubernur aja hormat semua. Ya kayak Bung Zazuli sekarang lah. Dulu kan unyu-unyu juga sama. Next. Nah, pertanyaan. Tebak gambar. Wes diketok-ketok nih, tak sensor itu. Tenang aja, aman, sensor. Tebak gambar. Biar ada ini. Apa maksud dari lukisan itu? Tentang kepemimpinan. Kalau Anda kuat begini nanti. Biar Anda kuat nih. Biar tambah kuat karena Anda yang mimpin loh ya. Tebak gambar. Maksud dari lukisan ini apa? Ini tentang kepemimpinan. Hadiahnya ada. Bung Yasin, apa kalau ada yang tanya, sebutkan nama sama asalnya. Terus kemudian kita kasih mic supaya jelas teman-temannya biar. Oh. Nama ya. siapa Mas? Oh tadi angkat pertanyaannya tangan. udah. Ya pertanyaan. Pertanyaannya begini. Ini lukisan tentang sebuah kepemimpinan. Ya. Tolong diartikan ini lukisan ini maksudnya apa? Tentang sebuah kepemimpinan. Jawab. Kalau dilihat dari gambar itu, nama Marta Hendra Purnama dari PUK Nur Aini Tuban, yaitu memperjuangkan anak sampai titik darah penghabisan. Kurang tepat. Saya Anwar dari Banyuwangi. Kalau dilihat dari pengamatan hemat saya adalah gimana pemimpin mendidik anak-anaknya atau pemimpin mendidik anggotanya mau jadi seperti apa. Itu ada bayi yang tertidur di pojok itu menjadi baik, sebelahnya jahat, tergantung kriterianya nanti dididik seperti apa. Misalkan kalau diibaratkan bisa jadi anak yang pojok sana bagus di bidang A misalkan, bidang pendidikan, yang kedua sebelahnya bagus di bidang B misalkan, mungkin seperti itu menurut pandangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tepat. Tak kasih clue ya, tak kasih clue. Jadi dalam lukisan itu ada seorang wanita melahirkan seorang anak. Dia lahirkan tuh. Melahirkan yang sudah ibu-ibu angkat tangan. Melahirkan sakit kan? Karena saya nggak pernah melahirkan makanya. Sakit ya? Sakit ya? Sakit melahirkan itu. Jangan nanya bikinnya tapi ya. Melahirkannya sakit. Dia melahirkan anak pertama. Sakit gak? Sakit. Berkorban seorang ibu itu. Ternyata anaknya jadi setan. Itu gambar itu. Jangan ojo nengok kancan nih. Lihat gambar. Setan. Dia lahirkan kembali itu, ibu itu. Sialan anakku jadi setan. Lahirkan kembali, setan lagi. Capek kan melahirkan. Melahirkan terus jadi setan. Sampai ke berapa tuh? Ke 5. Akhirnya dia melahirkan, wah manusia, jadi manusia anakku. Pinter, jadi orang berbakti dan sebagainya. Maksud dari kepemimpinan itu apa? Oh iya, langsung jawab. Yang cewek dulu ya. Ya biar adil. Ini yang melahirkan nih kayaknya. Apal jadi. Saya Umi dari PUK ATI Pasuruan. Kalau melihat dari gambar itu, kita kalau menginginkan suatu hal yang baik atau yang indah, butuh perjuangan yang lebih kuat. Intinya perjuangan itu nanti menentukan hasil yang lebih baik. Butuh perjuangan. Kurang pas, tapi ya agak mending tak kasih hadiah aja lah. Bukan mana hadiahnya tadi? Sampai tak kasih tas aja ya Mbak ya.
Wah ini tak kasih tasnya cewek kan, tak kasih tas saja. Kurang hampir. Oh, ayo ini sampai nanti ngalamin ini. Nama saya Wafik, Gitu. ex PUK dulu dari Alfamart. Kalau menurut saya itu adalah sifat atau karakter dari seorang pemimpin yang menjelaskan bahwa pemimpin itu harus mempunyai sifat galak, terus rendah hati, di situ ada gambar, terus tegas dan lemah lembut. Kurang tepat. Oh, kurang. Tepuk tangan ya, kurang tepat. Jadi gini, nanti Anda akan ngalami ya. Mudah-mudahan sih nggak ngalami, mudah-mudahan nggak ngalamin. Jadi organisasi FOSPM ini dibangun dengan waktu ya sudah lama, banyak capaian, kita bangun dengan sumber daya nggak sedikit, orang-orang banyak yang sudah meninggal. Insya Allah ya SPMI tetap berdiri sampai generasi berikutnya. Artinya begini, jikalau Anda melahirkan nanti pemimpin di FSPMI, tanda kutip, dia jadi setan, brengsek lah. Lah aku ngomong apa ini ya? Jadi brengsek lah. Jangan kau hancurkan SPMI, tapi lahirkan kembali pemimpin baru. Wah capek Bung, kita udah bayar iuran ini. Tiba-tiba ini kurang ajar jadi pro manajemen, gitulah. Jangan, wah saya keluar aja dari SPMI, udah kita bubarin ini, jangan. Lahirkan kembali pemimpinmu. Kalau ada yang gitu lagi, lahirkan terus. Tidak mungkin dunia ini akan selalu buruk, pasti ada sebuah kebaikan. Dan tentu kebaikan itu akan menjadi yang lebih baik. Tuh. Nanti sampai ngalamin berapa banyak kita melahirkan itu ada, tapi kita SPMI tetap jalan. Siapa yang teruskan? Generasi muda muncul terus, lahirkan pemimpin baru. Jangan kau rusak organisasi ini. Tanpa serikat buruh mau jadi apa buruh kita? Bener gak? Coba bayangin, dengan kita begini aja, berdarah-darah kita berjuang, naikin, ada tantangan omnibus law, gini lah. Bayangkan saja kalau SPMI nggak ada kayak apa Indonesia? SPMI motor pergerakan udah diakui dunia ya. Yang lain kamu lihat coba. Yang lain Anda lihat serikat yang lain, lihat deh. Tengkurap, yang ada jalan kalau ada undangan pemerintah, rebutan. Siapa yang turun jalan? Kita, Partai Buruh jalan karena SPMI. Udah aku yang, aku keliling. Bikin partai itu keliling, aku tuh berbulan-bulan gak pulang sampai dekil hitam memastikan siapa yang mau tuh kemarin undang-undang cipta kerja. Kita kan sering bully kalau di pimpinan, ya gak? Tapi buktinya kita berjuang, bener gak? Bayangkan saja tanpa SPMI mau jadi apa buruh kita? Kita tuh motor, maka generasi berikutnya ada yang memimpin, teruskan ini. Kasihan pemimpin ada di Jawa Timur, bangun sampean. Kalau sampean tani tiba-tiba ngerusak SPMI, maka lahirkan kembali. Kalau ada yang jadi, lahirkan terus. Jangan kamu bubarkan SPMI, jangan kamu hancurkan. Ingat, buruh butuh kita. Saya yang masih kerja, gajiku gede, masih butuh SPMI. Oh mana gaji mulai cilik, juga gaya-gaya, tak sombong ini. Wah aku kerja di Astra, bonusku gede, tanya Mas Agung. Mana Mas Agung? Sombong sini ya Robo ya. Wah makanya aku Desember. Rekening mana? Aku pasti dapat bonus gede. Bisa beli mobil. Cuman karena utang banyak gak jadi. Lo kami gaji cilik gaya banget, gak mau berserikat. Kasih tahu tuh yang gajinya kecil. Makanya aku ngomong lu, gaji kecilnya belagu kalian. Gak mau berserikat, yang ada ngoceh aja. Nyalain serikat juga ada. Di mana nih serikat pekerja? Dia bukan anggota, ada. Nah, jangan salahkan dia, mungkin dia belum paham. Ingat, Anda adalah memimpin, ajak mereka bergabung serikat. Next. Masih berapa menit lagi nih saya? Lanjut. Nah, titik lemah dari serikat pekerja apa? Ini. The weak link adalah membership participation. Kalau anggotamu banyak, tukiem, ngerti nggak tukiem itu? Dibentuk langsung diem.
diem semua, percuma juga. Maka libatkan serikat pekerja, anggota serikat pekerja untuk hadir dalam kegiatan serikat pekerja. Ini undangan berapa ini? 70 berapa? 70 berapa? Yang datang? 73, tepuk tangan, bagus sudah. Kalau udah di atas 50% udah bagus. Ya mungkin ini karena gratis kali ya. Enggak. The weaklingnya itu. Satu, pergerakan mobilisasi itu. Serikat pekerja kalau enggak gerak, adem ayam lembur terus. Wis ora mikire ben lah sing lembur-lembur, sing gerak-gerak. Selesai. Maka dunia ini dimanapun serikat pekerja pasti pergerakan mobilisasi. Ada serikat pekerja yang cuma di atas kertas, senengannya cipika-cipiki kan adalah. Udahlah. Anda tahu itu serikat pekerja di atas. Saya paham. Enggak perlu kita menceritakan yang lain tapi paham gitu. Makanya di SPMI kenapa SPMI selalu bergerak? Memang serikat buruh harus begitu. Selalu menyuarakan. Makanya kalau diajak aksi, ya kalau pas kerja ya jangan ikut, kerja ditinggalin aksi kabeh, pabriknya sapa sing ngoperasiin. Bangkrut repot aja dia juga ramangan. Next. Yang keempat, Pak, sumber daya. Sumber daya kalau mau kuat. People, anggota berarti kan? Money, uang, membership fee. Banyak orang nggak punya duit, sama saja. Anggotanya banyak. Banyak yang aku anggota banyak. Saya bingung anggota banyak serikatnya tapi nggak punya uang. Uangnya dikasih dari usaha, dari pemerintah. Nggak boleh. Maka sumber daya itu harus penting buat kita semua. Kekuatan anggota dan iuran anggota merupakan urat nadi dari organisasi. Makanya bayar iuran. Aku ini wakil presiden. Kalau di serikat lain digaji gede-gede. Loh SPMI itu. Setiap bulan tuh 2,6 miliar masuk. Nah 2,6 miliar. Serikat lain palingnya 100 juta aja top-topan. Sebulan 2,6 miliar masuk kas DPP, distribusi di Indonesia. Kantor kita tuh punya kantor banyak banget. Kantor kan ada full timer, ada pegawainya kan, dibayar juga. Operasionalnya tinggi, buat kegiatan di Indonesia. Dikelola banget. Punya gedung 27 gedung, yang lain DPP-nya aja ngontrak. Kita punya gedung di seluruh Indonesia. Kantor itu kan harus listrik, air, dan bengkel lah. Operasional tinggi. Mahal. SPMI kuat memang. Maka kita lanjutin. Next. Yang berikutnya adalah unity. Unity persatuan, kekompakan. Kalau nggak kompak, nggak kuat, karepmu dede, wassalam. Yes. Yang ono ketua pengen gini, yang ini pengen gini. Lo sampai calon pemimpin kok. Bener nggak? Kekompakan. Berantem boleh. Karena kalau datang daerah, berantem dulu ya sebelum saya turun. Karena saya tahu daerah berantem. Aku tuh metain pengurus SPMI yang ini berantem sama ono berantem sama ini biasa lah. Ibarat wis ben, yang penting nggak ngerusak SPMI. Tapi kalau ngerusak, awas, nggak bisa. Nggak ada toleransi buat kita. Kalau masih konflik itu biasa lah, karena biasanya kan serikat pekerja itu konflik karena cara, pengen cara rere nih, pengen siji pengen Surabaya numpak bis, siji pengen numpak mobil, siji pengen numpak sepeda, numpak motor, karena cara tujuannya sama, rata-rata begitu. Next, pirang menit mas? Udah, next. Kalau mau kuat lagi, sering-sering konsolidasi, mas, konsolidasi, neng POK konsolidasi. Entah setahun 3 kali lah anggota dikumpulin kabeh. Kalau di tempatku ya mohon maaf konsolidasi kalau suka naik gunung saya ajak naik gunung. Semeru berapa kali konsolidasi anggota berapa 45 mana tempat-tempat yang jangan di pabrik terus. Bosen. Jamaah tuh mancing bareng berut konsolidasi mancing bersama konsolidasi dan mancing bersama, menarik dikit. Nguplek neng kantin. Wah, aku ini loh ke Bali tuh, satu pesawat, Bali. Bukan banyak duit, kalau nggak punya duit jangan. Kalau nggak punya duit jangan.
Udah nggak usah Bali aja, deket-deket mana lah, tempat mancing mana atau apa. Yang menarik dong serikat pekerja itu. Anggota bayar iuran nih udah nih. Duitnya habisin aja buat anggota, pendidikan, konsolidasi. Kasih hadiah kalau ngerekrut. Anggota kita kurang rekrut berapa? Satu ngerekrut 5 anggota dapat kaos, dapat piring, 1 lusin. Habisin duitnya buat apa? Disimpan bukan. Serikat pekerja bukan koperasi. Disimpan terus buat apa? Kita ini organisasi perjuangan. Investasinya untuk edukasi, penguatan. Bukan ditabung, akhirnya digondol maling bendara sama ketua nih modar. Akhirnya anggota nggak percaya lagi, wah udah nggak butuh. Nanti kalau ada ketua baru juga diambil lagi duitnya, bubar. Tapi ingat, lahirkan kembali pemimpin yang baik. Jangan hancurkan serikat. Kasus-kasus ini banyak. Dan Anda akan mungkin berdoa saja nggak menghadapi. Kalau toh menghadapi, aku ingat omongan Bung Yasin. Ini selalu, aduh Bung, aku ingat omongan Bung Yasin waktu ini. Akhirnya aku ngalami, ya. Anda ngalamin berarti tantangan Anda. Penyelesaiannya kan kita kasih tahu. Jalankan terus organisasi. Gimana Bung? Setelah ini gua agak nyindir dia ya. Jadi setelah ini gimana? Berat memang. Kepercayaan anggota lagi. Tapi ingat, kata Mas Agung tadi, jangan merasa ini. Kalau Anda udah ngomong hari ini nggak bisa, itu doa Anda. Jalan terus. Gak ada ceritanya anggota SPM dididik untuk lemah. Lakukan konsolidasi di tingkat cabang, di tempat kerja, di DPW, sebaiknya begitu. Kalau di tempat kerja terutama sering-sering ya, ya jangan sering-sering lah, setahun 2 kali 3 kali lah, kan anggarannya besar. Sekali-kali naik Semeru lah, aku aja 2 kali naik puncak Semeru. Nah ada fotonya nggak percaya loh, konsolidasiku. 95 orang plenonya saya ajak. Nah kalau anggota kan biasanya nggak jauh-jauh. Di pantai mana, di ujung kulon, Taman Nasional. Nah, aku suka karena suka travel, jadi anggotanya ke bawah. Begitu saya nggak jadi ketua lagi aja Bung. Jadi ketua gini, wakil presiden, pusing aku jadi ketua PUK lagi. Enggak, biar kita sering jalan-jalan katanya. Oh iya bener. Terutama Garda Metal tuh maksudnya. Next. Nah berikutnya harus bangun jaringan, jangan kuper. Kita ini hidup gak bisa sendiri, bener gak? PUK ini ganteng, aku Bung, Mbak, dulu waktu unyu-unyu, main dong PUK kamu, pengen belajar, main dong PUK kamu. Saya mau jelaskan ya, sekelas orang Korea, sekelas orang Eropa, saya itu diundang, Bang Brother Yasin, saya undang Anda, tolong bicara di PUK tempat saya. Anda ini orang negara maju, anggotamu militan dan sebagainya, undang saya ini loh. Apa coba pikiran orang maju, negara maju tuh? Kemarin aku datang tamu tuh orang Belgia, orang ini pengen nanya aja, keberhasilan kamu gini gimana ya? Ingat, walaupun Anda hebat pun, di atas langit masih ada, itu prinsip. Belajarlah semua orang, semua kalangan, jangan melihat wah gembel ngapain kayaknya mukanya enggak ini ketua PUK ini kayaknya mukanya enggak meyakinkan, ngapain gue datang ke tempat dia. Jangan bicara begitu. Saya aja masih belajar. Sekelas mereka aja belajar sama saya. Dia pengen lihat perspektif dari semua orang. Ingat, di dalam lumpur belum tentu ada beling. Tinggal. Bisa saja ada permata. Tahu nggak permata sama beling? Sama-sama mengkilap. Yang satu beling nyocok, yang satu berharga. Ingat, belum tentu di dalam lumpur itu beling. Bisa saja jadi mutiara. Ini pesan, Anda harus belajar PUK ini, dikasih kopi nih tekor makanlah tamu. Mbak belajar ke PUK ini, saya belajar Mbak. Oh silakan datang. Gitu harus begitu. Anjang sana, saling diisi, yang besar juga datang yang kecil. Jangan sombong. Saya aja kaget, ada belajar, buset. PKB-nya ya naik haji 5 orang tiap tahun. PKB itu istri dan karyawannya. Percaya nggak?